Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya anak bersama dengan Usdeni ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang terakhir ya, bab yang terakhir yaitu tentang transformasi. Nah, ini. Nah, transformasi nanti akan Ustazah bagi menjadi 4, Nak. Ya, jadi ini adalah yang pertama, yaitu tentang refleksi. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sih yang menjadi bahan ajar untuk bab ini. Ya, yang pertama, materi prasyarat itu adalah materi di mana yang antum harus pahami sebelum antum belajar tentang transformasi ini. Nah, sistem koordinat ini sudah kita pelajari dulu, di SD sudah pernah, di kelas 7 dan 8 juga sudah pernah. Nah, kayak gitu nggih. Kemudian baru kita masuk transformasi dibagi menjadi 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang refleksi. Refleksi tadi tentang apa, Nak? Pencerminan. Nah, sebelumnya antum ini dulu, Nak. Ya, mencoba mengingat-ingat setiap hari, bahkan dalam satu hari lebih dari satu kali ya, kita itu bercermin. Nah, apa sih yang antum lihat ketika antum bercermin? Apakah ketika antum bercermin itu eh, kemudian di bayangan di dalam cerminnya antum menjadi sesosok Maudy Ayunda atau tetap antum? Nah, kemudian ketika antum bercermin, apakah besarnya menjadi berbeda atau menjadi kecil atau besar? Nah, tentunya tidak ya. Jadi yang ketika antum bercermin itu sama persis seperti bayang atau dengan benda asli. Oke. Seperti ini gambarannya ya. Oke, jadi ketika bercermin, satu hal yang harus kita pahami, bentuknya sama, ukurannya sama, dan jaraknya pun juga sama. Ya, tidak ada yang lebih besar, lebih kecil, tidak ada ketika antum bercermin ya. Ketika antum semakin menjauh dengan cermin, nah, apa bayangan yang terjadi? Apakah ketika antum mendekat bayangannya tambah besar, ketika menjauh tambah kecil? Nah, atau seperti apa? Nah, nanti silakan antum praktekkan sendiri ya. Tapi tiga hal tadi yang perlu antum pahami bahwa ketika kita bercermin bentuknya sama, ukurannya sama, dan jaraknya pun juga sama dengan benda asli. Oke. Apa itu pencerminan? Pencerminan atau biasa disebut dengan refleksi adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu. Jadi nanti um, yang menjadi cermin itu karena kita belajar dengan sumbu koordinat, maka yang menjadi cermin itu adalah garis, Nak. Ya, sumbu cermin atau sumbu simetri kalau bisa dibahasakan seperti itu. Oke, next. Nah, nanti akan kita pelajari itu adalah ini salah ketik ya, Nak, ya, harusnya sumbu Y. Jadi nanti kita akan mempelajari pencerminan terhadap 7 pencerminan. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, ini Y ya nak ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap titik 0,0, pencerminan terhadap X sama dengan 2, pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Nah, ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, Ustazah sudah punya 4 titik, nah A, B, C, D, tapi nanti Ustazah tidak mencontohkan semua ya. Ustazah hanya mencontohkan beberapa saja. Nah, sumbu X. Sumbu X itu kan yang ini, nak. Ya, yang mendatar. Ustazah akan mencerminkan titik A ini, nak. Titik A. Nanti bayangannya di mana? Karena titik A ini terhadap cerminnya adalah 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka bayangannya pun juga 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya nak ya. Yang tadinya Y-nya ini adalah 6, sekarang Y-nya menjadi negatif 6. Dengan X-nya tetap sama. Kan ya. Nah, jadi
Kalau tadi titik A ya, sekarang kita ke titik D. Nah, titik D ini ketika awalnya kan di sini ya, 7,6. Ketika dicerminkan pasti jaraknya sama. Ya, jaraknya sama. Nah, ini jaraknya sama. Di sini jaraknya adalah 6 ya. Ke sini 6 berarti ke sana juga 6. Yang tadi awalnya min 6 di sini jadi 6. Nah, nanti kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, sekarang kita ke titik pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kan yang ini, Nak. Ya, sumbu Y itu yang ini. Nah, ini sumbu Y, berarti ini sebagai cerminnya, ini titik C. C dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti bayangannya di sini ya, Nak ya. Nah, C terhadap sumbu Y, berarti bayangannya di sini. Jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah 4, berarti ke sana juga 4. Y-nya tetap di min 3, tetap di min 3. Yang berubah apanya, Nak? X-nya. Yang awalnya min 4, jadi positif 4. Nah, bagaimana dengan titik B ini, Nak? Sama, ya. Dia jaraknya, awalnya di sini ya. Awalnya ini dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya di sini. Nah, di sini 3, otomatis jaraknya ke sini juga 3. Nah, yang awalnya 3 menjadi negatif 3. Apa yang antum simpulkan? Nah, nanti kita simpulkan bersama ya. Oke, nah sekarang terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan itu yang mana toh? Ini Luna. Ini garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X maksudnya apa? Ketika titiknya Y-nya 1, X-nya juga 1, X-nya 2, Y-nya juga 2, X-nya 3, Y-nya juga 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya garis Y sama dengan X. Nah, ketika kita cerminkan apa yang terjadi? Nah, antum melihat titik A. Nah, awalnya di sini ya. Awalnya di sini. Nah, ketika dicerminkan, bayangannya di sini. Nah, bayangannya di sini ini, antum perhatikan, di sini jaraknya berapa? Oh, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 satuan dengan miring seperti ini. Nah, otomatis pencerminannya juga jaraknya 6 di sini. Nah, ya. Nah, ini. Nah, kemudian antum perhatikan bagaimana koordinatnya. Yang awalnya di sini negatif 6 jadi positif 6. Yang awalnya 6 positif jadi negatif 6. Nah, apa yang antum simpulkan? Nanti kita tulis bersama. Nah, sekarang garis Y sama dengan min X. Nah, kalau tadi Y sama dengan X kan ke sini ya garisnya ya. Sekarang Y sama dengan min X itu yang di sini. Nah, ini Y sama dengan min X ini garisnya. Coba kita lihat apa yang dicerminkan. Oke. Yang dicerminkan adalah garis atau titik C. Titik C itu adalah min 4, min 3 di sini pencerminannya jadi di sini. Ya. Jadi di sini. 3, min 4. Wow, yang awalnya min 4, min 3 jadi 3, min 4. Wah, apa yang antum simpulkan? Nah, sudah terpikirkan ya. Ya, jadi dibalik angkanya dan juga tandanya juga dibalik. Ya, yang di sini negatif semua jadi positif semua. Kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau yang titik 7, min 6 ini dicerminkan di sini? Ya, nanti pastinya jadinya adalah 6, min 7. Nah, kayak gitu ya. Oke. Pencerminan terhadap titik 0,0 atau garis titik 0, berarti ini Nak. Pencerminannya terhadap ini ya. Titik 0,0 kan ini. Nah, bagaimana? Ini dicerminkan titik D ini dicerminkan terhadap titik 0,0 di sini. Nah, 7, min 6 jadinya min 7,6. Min 7,6. Nah, apa yang antum simpulkan? Nanti ya. Jadi pencerminannya ini terhadap titik 0. Nah, misalkan B yang dicerminkan. Nah, nanti kira-kira di sini nih, Nak. Ya, di sini nih kira-kira ya. Ya, jadi nanti kira-kira bayangannya adalah min 3, min 3, min 4. Nah, berarti di sini nih. Min 3, di sini nih, min 3, min 4. Nah, di sini nih bayangannya nanti, Nak. Ya. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian, pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini Nak. X sama dengan 2 itu berarti, dengan 2 itu yang ini ya.
garis X sama dengan 2 itu yang ini. Nah, kita cerminkan titik C ini. Nah, titik C ini kita cerminkan terhadap sumbu atau garis X sama dengan 2 ini tadi lah. Hasilnya di sini, nak. Ya, hasilnya di sini. Kalau Y-nya sih nggak berubah ya, dia tetap di min 3. Lah, kalau X-nya ini dari min 4 jadi 8. Apa yang berubah ya? Nah, apa yang berubah? Nah, jadi nanti ya kita simpulkan bersama-sama. Oke, seperti itu. Kemudian garis Y sama dengan 2. Nah, ini garis Y sama dengan 2 itu yang ini. Nah, ini ya, garis Y sama dengan itu 2 itu yang ini. Nah, yang kita cerminkan adalah ya titik B di sini. Dari 3, dia tetap 3, yang berubah adalah 4-nya. 4 jadi 0. Wow, apa yang berubah? Ya, oke. Nah, sekarang kita simpulkan. Nah, dari contoh-contoh tersebut, sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi pencerminan? Nah, ini nak. Jadi Ustazah sudah tuliskan rumusnya di sini ya. Nah, jadi tadi pencerminan terhadap sumbu X. Ketika titik itu, misalkan kita dengan A, B ya nak ya. Misalkan titiknya A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah yang berubah koordinat Y-nya. Ya. Tetapi ketika pencerminan terhadap sumbu Y, ya, titik itu misalkan A, B, nah dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya min A, B. Berarti yang menjadi negatif atau dikalikan dengan min 1 adalah X-nya. Kebalikannya ya nak ya. Tadi sumbu X yang berubah negatif adalah Y-nya, kalau sumbu Y yang berubah negatif adalah X-nya. Maksudnya dikalikan dengan min 1 gitu. Kemudian pencerminan terhadap titik asal atau 0,0 tadi anak ya. Nah, titik 0,0 ketika itu A, B berarti ketika dicerminkan bayangannya berubah menjadi negatif semua. Min A, min B gitu. Jadi misalkan di sini nanti min 2, min 3 ya jadi 2,3 kayak gitu. Ya, oke. Nanti antum bisa ulang lagi melihat videonya biar lebih paham. Kemudian pencerminan terhadap X sama dengan H, yang tadi loh nak, X sama dengan 2 tadi loh ya. H ini bisa berupa angka ya, bisa 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Nah, bagaimana pencerminannya? Yang berubah adalah nilai X-nya, nilai Y-nya tetap. Ya, jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, H ini tadi misalkan 2 ya, berarti 2 kali 2 min A, kayak gitu. Jadi misalkan titiknya di sini 5, di sini ini 2 ya, berarti 2 kali 2 min 5, kayak gitu ya. Oke, yang kelima, pencerminan terhadap Y sama dengan K, yang tadi ya Y sama dengan 2. Nah, yang berubah adalah nilai Y-nya, A-nya tetap. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama. Tadi 2 kali H min A, sekarang 2 kali K. Jadi nilainya ini berapa itu dikalikan 2 dikurangi dengan B yang di sini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 6, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang tadi loh nak, garis Y sama dengan X itu yang apa namanya? Gini tadi ya. Nah, itu tinggal dibalik nak. A, B jadi B, A. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, berarti A, B ini selain dia berubah tempat ya, B, A juga menjadi negatif, min B, A. Min B, A. Nah, seperti itu nak. Nah, nanti antum apa namanya? Antum pelajari ini dulu, pahami dulu, diulang-ulang videonya. Nanti kalau sudah Ustazah kasih latihan soal kayak gitu. Gitu ya nak ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti atau besok kita sambung lagi dengan materi selanjutnya.